Kembali lagi dengan channel Wajar, waktunya belajar. Jangan lupa subscribe ya. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang sistem peredaran darah pada hewan vertebrata ya, atau hewan yang bertulang belakang. Nah, adapun pengertian sirkulasi darah, di mana sistem peredaran darah adalah salah satu sistem yang penting di dalam tubuh. Sistem ini mengedarkan darah bermula dari jantung ke seluruh badan dan masuk ke jantung semula. Fungsi asas peredaran darah ialah menyampaikan zat-zat makanan dan oksigen kepada sel-sel di dalam badan dan mengeluarkan karbon dioksida dan bahan yang tidak dikehendaki dari sel. Sistem sirkulasi darah terdiri dari sistem pembuluh darah dan sistem pembuluh limfa atau getah bening. Sistem pembuluh darah terdiri atas jantung yang memompa darah, arteri yang membawa darah ke organ-organ dan jaringan-jaringan, kapiler, seluruh kecil yang bermatosome, dan membelah diri untuk pertukaran sebagai zat antara darah dan jaringan, dan vena yang mengembalikan darah ke jantung. Darah merupakan media transport dari sistem sirkulasi. Sifat paling utama dari sirkulasi adalah bahwa sirkulasi merupakan lintasan yang kontinu. Ini berarti apabila jumlah tertentu darah dipompa oleh jantung, maka jumlah yang sama juga mengalir melalui setiap bagian sirkulasi. Adapun di sini tipe-tipe jantung yaitu ada pembuluh berdenyut, ada jantung pembuluh dan jantung berbilik serta jantung ampular tambahan. Nah, struktur dan alat peredaran darah pada hewan vertebrata. Yang pertama kita bahas tentang mamalia ya. Di mana morfologi umum mamalia itu yaitu umumnya hidup di daratan, tetapi ada pula yang hidup di air. Berdarah panas, di tubuh terdapat kelenjar keringat dan minyak, dan memiliki daun telinga. Adapun ciri anatomi mamalia itu, di dalam mulut terdapat langit-langit atas yang bagian belakangnya lunak. Selanjutnya ada kelenjar pencernaannya berupa 4 pasang, yaitu kelenjar ludah, hati, dan kandungan empedu, serta pankreas. Selanjutnya, dengan 2 lobus paru-paru masing-masing di dalam ruang pleura yang terpisah, terdapat laring yang beratap epiglotis sebagai alat suara. Selanjutnya, terdapat 2 buah vena cava anterior kiri dan kanan, jantung beruang 4 dengan sekat sempurna, sel darah merah tidak berinti. Selanjutnya, sepasang ginjal metanefros, bentuk seperti kacang kapri. Ruang ginjal dengan kantung kemih dihubungkan oleh sepasang ureter. Urin keluar lewat lubang urogentalis. Selanjutnya, sistem saraf pusat, cerebrum dan cerebellum relatif besar. Terdapat 12 pasang saraf kranial, lubang genital, dan anus terpisah. Hewan jantan mempunyai alat kopulasi berupa penis. Testis menghasilkan spermatozoid dan berada dalam saku skotum. Ovum sangat kecil. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada manusia ya, serta keterangan-keterangannya. Selanjutnya kita membahas tentang sistem peredaran darah pada aves, di mana ciri morfologinya alat penglihatan, alat pendengaran, alat suara berkembang dengan baik, berdarah panas atau homoiteral, kulit berbulu, dan tidak memiliki daun telinga tetapi memiliki sayap. Adapun ciri anatominya yaitu mempunyai kelenjar ludah, kelenjar pankreas, dan hati yang menghasilkan empedu, bernafas dengan paru-paru yang dihubungkan dengan kantong-kantong udara yang berhubungan pula dengan tulang-tulang pipa. Jantung dibungkus oleh selaput pikardium beruang 4 yaitu 2 atrium dan 2 ventrikal dengan sekat bilik sempurna. Ginjal bertipe metanefron dan tidak memiliki kandung kemih. Sistem syaraf pusat otak dengan 12 pasang saraf kranial. Selanjutnya, hewan jantan belum memiliki penis, hewan betina hanya mempunyai 1 ovarium. Nah, ini adalah gambar sirkulasi darah pada burung ya.
Selanjutnya, kita masuk ke sistem peredaran darah pada reptil, di mana ciri morfologinya yaitu kulit kering, bersisik, dan dari zat tanduk karena zat keratin. Berdarah dingin atau disebut dengan porkoliokonal, yaitu suhu tubuhnya dipengaruhi oleh suhu lingkungan, serta alat gerak berupa kaki dan ekor dan tidak memiliki daun telinga. Adapun ciri anatominya yaitu memiliki hati, pankreas, gigi, dan lidah. Selanjutnya alat pernafasan yakni paru-paru dengan trakea yang panjang bercincin kartilago. Memiliki dua aorta yang membelok ke kiri dan ke kanan, jantung beruang empat yaitu dua serambi dan dua bilik tetapi sekat di antara dua bilik belum sempurna. Memiliki eritrosit yang berinti, memiliki sepasang ginjal yang pipih, memiliki sepasang ginjal yang pipih terdapat ureter yang bermuara pada kloaka, meskipun juga memiliki kandung kemih. Memiliki sistem syaraf pusat adalah otak dengan 12 pasang syaraf kranial. Telur bercangkang. Ada dua macam sistem peredaran darah pada reptil, yaitu sistem peredaran yang terdapat pada buaya, sistem peredaran yang terdapat pada kura-kura, kadal, dan ular. Kadal, ular, dan penyu memiliki jantung beruang tiga dengan septum yang membagi ventrikel tunggal secara tidak sempurna. Pada krokodil, septum tersebut sempurna dan jantungnya beruang empat. Nah, ini adalah sistem peredaran darah pada reptil ya. Selanjutnya kita bahas tentang sistem peredaran darah pada amfibi, di mana ciri morfologinya yaitu dapat hidup di air, di darat maupun di tempat-tempat yang lembab. Bernafas dengan paru-paru dan kulit. Kulit terdiri dari dermis, tidak memiliki daun telinga. Sering disebut hewan hidup di dua tempat. Adapun ciri anatominya yaitu pencernaan sempurna. Berahang juga berkloaka dan mulut berlidah. Alat pernafasan dengan paru-paru, kulit, insang, pertukaran gas terjadi di kulit. Jantung beruang tiga, dua serambi, dan satu bilik. Peredaran darah tertutup terdapat arteri kroatis, sistematik, pulmokotanus. Memiliki tiga pembuluh balik yaitu vena cava, vena porta, dan vena pulmokotanus. Pembuluh balik yaitu vena cava, vena porta, dan vena pulmokutanus. Selanjutnya, ginjal tipe mesonefroid dengan saluran kemih urin keluar lewat kloaka. Kandungan kemih merupakan gelembung tipis di sebelah sisi ventral kloaka. Otak terbagi menjadi 5 bagian dengan 10 saraf kranial. Yang terakhir yaitu memiliki kelenjar endokrin dan kelenjar tiroid. Nah, contoh hewan pada amfibi adalah katak ya, di mana sistem peredaran darah pada katak adalah peredaran darah tertutup dan ganda. Pada peredaran darah ganda, darah melalui jantung sebanyak 2 kali dalam sekali peredarannya. Pertama, darah dari jantung menuju ke paru-paru dan kembali ke jantung. Kedua, darah dari seluruh tubuh menuju jantung dan diedarkan kembali ke seluruh tubuh. Jantung katak terdiri dari 3 ruang yaitu atrium kiri, kanan, dan ventrikel. Di antara atrium dan ventrikel terdapat klep yang mencegah agar darah dari ventrikel mengalir kembali ke atrium. Pertukaran O2 dan CO2 terjadi di paru-paru. CO2 dilepaskan dan diikat O2, tetapi di ventrikel terjadi percampuran CO2 dan O2 yang terjadi di dalam darah. Selanjutnya kita membahas tentang sistem peredaran darah Pisces, di mana ciri morfologinya yaitu ditutupi oleh sisik, tubuh terdiri atas kepala, rangka tersusun atas tulang sejati, tidak memiliki daun telinga. Adapun ciri anatominya yaitu mempunyai hati, tetapi lambung hanya merupakan pembesaran dari usus. Pada usus terdapat katup-katup spiralis. Selanjutnya memiliki insang yang memiliki operkulum dan celah insang. Gelembung renang terdiri dari oksigen, CO2, Na2, dan berfungsi sebagai alat bantu pernafasan.
Nah, jantung beruang 2 memiliki ginjal, otak terdiri dari 5 bagian, dan 10 saraf kranial. Hewan betina memiliki sepasang ovarium, oviduk, ovipar, dan vivipar. Nah, ini adalah sistem sirkulasi darah pada ikan ya, beserta keterangannya. Nah, adapun sistem peredaran darah, yang pertama ada peredaran darah jantung, di mana vena cava superior dan vena cava inferior mengalirkan darah ke atrium dextra yang datang dari seluruh tubuh. Arteri pulmonalis membawa darah dari ventricle dextra masuk ke paru-paru atau pulmo. Antara ventricle sinistra dan arteri pulmonalis terdapat katup valvula semilunaris. Vena pulmonalis membawa darah dari paru-paru masuk ke atrium sinistra. Aorta membawa darah dari ventricle sinistra ke seluruh tubuh. Pada batas antara ventricle sinistra dan aorta terdapat sebuah katup valvula semilunaris aorta. Yang kedua ada arteri, di mana arteri merupakan pembuluh darah yang keluar dari jantung yang membawa darah ke seluruh bagian dan alat tubuh. Pembuluh darah arteri yang paling besar yang keluar dari ventricle sinistra disebut aorta. Arteri yang paling besar di dalam tubuh yaitu aorta dan arteri pulmonalis. Arteri ini mempunyai cabang-cabang ke seluruh tubuh yang disebut dengan arteriola, yang akhirnya akan menjadi pembuluh darah rambut atau kapiler. Jadi arteri mendapat darah dari darah yang mengalir di dalamnya, tetapi hanya untuk tunika intima. Sedangkan lapisan lainnya mendapat darah dari pembuluh darah yang disebut vasa vasorum. Nah, selanjutnya ada vena, di mana vena atau pembuluh darah balik merupakan pembuluh darah yang membawa darah dari bagian atau alat-alat tubuh masuk ke dalam jantung. Tentang bentuk dan juga susunan dan juga pernafasan pembuluh darah menguasai vena sama dengan pada arteri. Katup-katup pada vena kebanyakan terdiri dari 2 kelompok yang gunanya untuk mencegah agar darah tidak balik lagi. Vena-vena yang ukurannya besar di antara vena cava dan vena pulmonalis. Vena ini juga mempunyai cabang yang lebih kecil yang disebut dengan venolus yang selanjutnya menjadi kapiler. Nah, kapiler merupakan pembuluh rambut, di mana kapiler ini merupakan pembuluh darah yang sangat halus diameternya. Dindingnya terdiri dari satu lapisan endotel. Bagian tubuh yang tidak terdapat kapiler yaitu rambut, ada kuku, dan tulang rawan. Pembuluh darah rambut atau kapiler pada umumnya meliputi sel-sel jaringan. Oleh karena itu, secara langsung berhubungan dengan sel karena dindingnya sangat tipis, maka plasma dan zat makanan mudah merembes ke cairan jaringan antar sel. Nah, selanjutnya ada saluran limfe. Struktur pembuluh limfe yang hampir sama dengan pembuluh darah. Pembuluh darah tepi memiliki lebih banyak katup sehingga pembuluh limfe terlihat seperti rangkaian merjan. Saluran limfe mengumpulkan, menyaring, dan menyalurkan kembali cairan limfe ke dalam darah yang keluar melalui dinding kapiler halus untuk membersihkan jaringan. Nah, pembuluh limfe sebagai jaringan halus yang terdapat di dalam berbagai organ, terutama dapat dijumpai di dalam villi usus. Selanjutnya ada jantung. Jantung merupakan sebuah organ yang terdiri dari otot. Otot jantung merupakan jaringan istimewa karena kalau dilihat dari bentuk dan susunannya sama dengan otot serat lintang. Tetapi cara bekerjanya menyerupai otot polos, yaitu di luar kemauan kita atau dipengaruhi susunan saraf otonom. Bentuk jantung menyerupai jantung pisang, bagian atasnya tumpul atau pangkal jantung dan disebut juga basis cordis. Di sebelah bawah agak runcing yang disebut apex cordis. Letak jantung di dalam rongga dada sebelah depan atau cavum mediastinum anterior, sebelah kiri bawah dari pertengahan rongga dada, di atas diafragma. Nah, ini adalah pertanyaan dan jawaban seputaran peredaran darah ya. Nah, pertanyaan yang pertama yaitu mengapa jantung berdegup kencang setelah melakukan aktivitas
atau ketika capek? Jawabannya, tekanan darah pada pembuluh darah atau jantung yang berdegup dipengaruhi oleh aktivitas fisik, di mana akan lebih tinggi pada saat melakukan aktivitas dan lebih rendah ketika beristirahat. Jika pembuluh darah menyempit, maka tekanan darah di dalam pembuluh darah akan meningkat atau berdegup kencang. Selain itu, jika jumlah darah yang mengalir bertambah, tekanan darah juga akan meningkat. Meningkatnya tekanan darah di dalam arteri bisa terjadi melalui beberapa cara, yaitu jantung memompa lebih kuat sehingga mengalirkan lebih banyak cairan pada setiap detiknya. Arteri besar kehilangan kelenturannya dan menjadi kaku, sehingga mereka tidak dapat mengembang pada saat jantung memompa darah melalui arteri tersebut. Karena itu darah pada setiap denyut jantung dipaksa untuk melalui pembuluh yang sempit daripada biasanya dan menyebabkan naiknya tekanan. Inilah yang terjadi pada usia lanjut di mana dinding arterinya telah menebal dan kaku karena arteriosklerosis. Bertambahnya cairan dalam sirkulasi bisa menyebabkan meningkatnya tekanan darah. Hal ini terjadi jika terdapat kelainan fungsi ginjal sehingga tidak mampu membuang sejumlah garam dan air dari dalam tubuh. Volume darah dalam tubuh meningkat sehingga tekanan darah juga meningkat. Adapun pertanyaan kedua, bagaimana cara penggolongan darah? Apa saja yang membedakan darah A, B, O, dan AB? Jawabannya yaitu golongan darah seseorang ditentukan berdasarkan ada atau tidaknya zat antigen pada sel darah merah dan plasma darah. Antigen berfungsi seperti tanda pengenalan sel tubuh Anda. Ini supaya tubuh bisa membedakan sel tubuh sendiri dari sel yang berasal dari luar tubuh. Jika sel dengan antigen berlawanan masuk ke dalam tubuh, maka sistem kekebalan tubuh akan mulai berlawanan terhadap sel yang dianggap asing tersebut dan memproduksi antibodi. Nah, ada dua teknik yang kerap dipakai untuk mengelompokkan darah, yaitu menggunakan sistem ABO dan resus RH atau disebut dengan RH ya. Kedua sistem ini bisa sangat membantu jika Anda ingin melakukan transfusi darah. Melalui sistem ABO, Anda bisa mengetahui golongan darah Anda, apakah A, B, AB, atau O. Yang pertama, jika Anda memiliki golongan darah A, maka Anda memiliki antigen A pada sel darah merah dan memproduksi antibodi untuk melawan sel darah merah dengan antigen B. Yang kedua, jika Anda memiliki golongan darah B, maka Anda memiliki antigen B pada sel darah merah dan memproduksi antibodi A untuk melawan sel darah merah dengan antigen A. Yang ketiga, jika Anda memiliki golongan darah AB, maka Anda memiliki antigen A dan B pada sel darah merah. Ini juga berarti Anda tidak memiliki antibodi A dan B pada plasma darah. Yang keempat, jika Anda memiliki golongan darah O, maka Anda tidak memiliki antigen A atau B pada sel darah merah. Ini berarti darah bergolongan O bisa diberikan pada orang dengan golongan darah apapun atau donor universal. Orang bergolongan darah O memproduksi antibodi A dan B di plasma darah. Nah, sampai di sini ya kita membahas tentang sistem peredaran darah pada hewan vertebrata. Sampai jumpa kembali di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa mampir ya.